Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai, para sedulur. Seperti biasa di pagi hari ini lagi nyantai di samping rumah. Seperti biasa teman-teman, sambil nyantai saya pengen ngajak ngobrol para sobat-sobat saya, teman-teman saya, sedulur-sedulur saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini seputaran ternak ayam. Tentunya ternak ayam sekedar hobi dan sekadar skala rumahan aja itu. Oke teman-teman, akhir-akhir ini kayaknya 1-2 tahun belakangan ini tampaknya memang kalau kita rasakan, terus kita lihat di sekitar kita, ekonomi di negeri kita ini lagi nurun drastis ya teman-teman. Banyak yang teman-teman sobat-sobat yang kena PHK, yang omset usahanya turun, bahkan ada yang bangkrut juga teman-teman. Nah, di ternak ayam pun saat ini juga berasa ya teman-teman. Saat ini kalau untuk jual beli itu saya rasain juga nurun drastis gitu kan. Karena memang daya serap pembelian itu juga nurun drastis. Utamanya ayam-ayam untuk hobi ya teman-teman. Tapi kalau kemudian ayam yang untuk kompetisi kayaknya juga nggak begitu terpengaruh banget sih teman-teman. Karena memang ya kalau yang untuk kompetisi ini ada kebutuhan realistis ya teman-teman. Tapi untuk nyikapi kondisi tersebut memang kemudian kita memang harus lebih berhati-hati, apalagi kalau yang pelihara ayamnya banyak, mungkin saya pikir dikurangi aja gitu kan, dikurangi, kemudian nggak perlu banyak-banyak. Kayak saya pun juga cuman kalau biasanya betina itu ada 5 ekor, mungkin 1 ekor pun udah cukup ya teman-teman. Tapi yang memang betul-betul pejantannya betul-betul yang berkualitas, yang memang kita udah tahu polanya seperti apa, kemudian tahu memang rekam jejaknya seperti apa, dan begitu pun betina ya. Betina ini sangat penting sekali, harus tahu kita polanya seperti apa, rekam jejaknya juga seperti apa gitu kan. Dua-duanya memang harus lolos kalau sekarang ini kalau mau jadi pejabat seperti fit and proper test gitu kan. Jadi teman-teman, kalaupun cuman nanti jago 1, betina 1, tapi kalau pilihan teman-teman itu sebetulnya juga nelor 7 atau 8 netes, kemudian ada yang jantannya 4. Yang jantan 4 itu kan biasanya nggak bagus semua gitu kan, paling 2 ekor yang bagus gitu kan. Tapi kemudian juga kalau kemudian yang berkualitas ini kan bisa diminimalisir ya, betina atau pejantannya gitu kan. Nah, utamanya juga kalau yang berkualitas ini harganya juga lumayan teman-teman. Kalau cuman walaupun 1, 2 atau 3 kita pelihara, harganya kerasa ketara kita jual. Karena memang saat ini teman-teman, para pembeli itu saat ini juga udah betul-betul realistis. Banyak yang udah cerdas, sudah pinter gitu kan. Gak bisa sekarang orang-orang beli-beli cuma diceritain ini ayamnya dari farm ini ayamnya dari import dari sini, terus ini ayamnya anaknya si ini rekornya ini gitu kan, rekornya seperti ini gitu kan. Terus juga banyak yang bilang ini ayam jenis ini gitu kan, katurangganya ini udah nggak masuk gitu. Kalau pemain-pemain yang memang penghobi yang memang udah menengah ke atas nggak perlu. Yang mereka perlu nih ayamnya mana nih gitu kan, videonya mana gitu kan. Mereka juga teliti polanya seperti apa, ininya seperti apa, semuanya terukur gitu kan. Nggak sekedar kemudian bisa dikacang-kacangin seperti kebanyakan. Kalau sekarang kan memang polanya itu kalau orang menarik pembeli kan salah satunya mungkin flexing. Wah, saya main nih ke Thailand, tempatnya Mister Sapa, biar seakan-akan ya jadi barometer gitu kan. Padahal itu juga belum tentu jadi barometernya gitu kan. Karena cuman main aja ke sono gitu kan. Paling beli 1-2 yang bukan yang pilihan dari sono kan. Makanya kalau sekarang ini pembeli itu udah banyak yang cerdas, banyak yang pinter. Salah satunya mereka nggak akan transaksi, nggak akan beli kemudian tanpa melihat video polanya gitu kan. Itu jelas sekali gitu kan. Dan juga teman-teman, kalaupun kemudian beli yang ayam sebetulnya kualitasnya kurang dan kita nggak tahu kualitasnya, walaupun harganya murah, itu seperti banyak yang diceritain, oh ini ayam sini murah gitu kan. Nggak ada gunanya nanti teman-teman. Kenapa nggak ada gunanya? Kita gunain juga untuk kompetisi nggak bisa.
terus juga apa, untuk keturunan pun juga akhirnya hasilnya produknya ya nggak jauh-jauh dari itu. Jadi ya kalau menurut saya juga saat ini juga kalau apa, ternak itu kan nggak perlu banyak-banyak sekarang, karena memang kemudian pakan untuk ternakan itu juga naik, sementara harga secara umum tuh turun dan kompetitornya itu banyak sekarang ya teman-teman. Yang kompetitor yang ternak ayam tuh melimpah sekarang hasil itu. Cuman memang celahnya banyak yang memang produknya kurang bagus, itu celahnya. Jadi kita mensiasatinya juga sepertinya nggak perlu melihara banyak, tapi yang struktur berkualitas. Oke, sambil kita kasih makan jago saya lepas sih kalau pagi kadang sebentar. Oke, para sedulur, saya pun juga nggak pelihara sekarang, nggak banyak-banyak, cuman yang jadi konsep pegangan saya lah ngikutin tren ya teman-teman. Tren itu arah kemana sih penghobi itu saat ini gitu kan. Dulu ketika tahun 96-97 saya melihara banyak, dulu trennya zaman Magustan ya, yang atret Pranggal. Saya punya lainnya Cuil gitu kan, Caplin dan rombongannya gitu kan. Dan sempat memang dia memang sesuai dengan ekspektasi saya, perkiraan saya bahwasanya tren itu arah pembeli itu waktu itu memang mulai 2016 dan kemudian memang kesininya ketika 2021 2022 itu udah jenuh ya, karena memang kemudian stoknya udah melimpah. Nah saat ini trennya lagi balik lagi ke jenis koitrat atau koingon. Makanya saya pun juga kalau pelihara sekarang juga nggak perlu banyak-banyak, itu 1-2, tapi kemudian nanti lagi ngetren, lagi banyak disukai maksudnya gitu. Dan tren itu nggak panjang ya teman-teman, dia nggak panjang, tren itu waktunya pendek gitu kan. Lagi koitrat, koingon, makanya saya selalu masih kembangin ini pakai ayam trat BK Selatan, indukannya koi saya cetak-cetak. Cuman memang kemarin juga lumayan teman-teman, saya kemarin ngelepas sekitar 2 atau 3 ayam kemarin ya ke Jakarta Selatan, dan pembelinya juga puas ya teman-teman, lagi trennya dan harganya juga lumayan. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Kalau banyak-banyak sekarang rubes teman-teman, karena harga pakannya tinggi, terus kemudian stok kompetitornya banyak, terus stok ayam itu juga melimpah. Makanya betul-betul celahnya cuman kemudian kita lihat tren, dan salah satunya kemudian kita tahu bahwasanya ayam yang kita produksi itu betul-betul berkualitas. Tentunya kualitas di polanya ya teman-teman. Pola itu ya seluruh lah. Kata-katanya nggak bisa saya ungkapin semua di YouTube. Nah itu aja teman-teman. Ini salah satu jago saya lagi belum fit ini teman-teman. Kemarin belum sehat. Itu aja teman-teman. Salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Bantul, Yogyakarta.